Lagi ngapain, Mas? Bang, saya mau setting espresso nih. Mau gabung? Boleh, boleh. Boleh, sini. Emang espresso harus disetting juga? Iya, kalau nggak disetting nanti rasanya bisa kemana-mana, Bang. Oh, gitu. Jadi kita harus setting dulu. Saya biasanya sih kalau di kedai, saya setiap pagi saya setting. Nah, apalagi grinder ini setiap datang itu belum tentu dia halus, belum tentu bisa untuk espresso, kadang bisa kasar. Saya udah siapin yang beberapa blend size tadi udah saya cobain. Nah, ini yang kasar. Kalau yang kasar itu kita pencet, habis itu kita ratakan seperti ini, dia akan terpisah-pisah kayak gini. Ini kasar, jadi nggak usah dicoba dulu, karena kalau misalnya kita coba, ini udah pasti under extract. Terus, yang kedua, ini terlalu halus. Nih, kita tekan seperti ini, habis itu kita ratakan, dia akan ngegumpal seperti itu. Ini terlalu halus. Nih, tuh. Ini terlalu halus. Nah, yang bagus yang seperti apa? Ini settingan yang sudah ketemu tadi untuk grind size-nya. Tuh, kita tekan, terus kita ratakan, dia rata. Ini boleh dicoba. Nah, nanti saya akan bongkar 7 parameter buat espresso. Biar espressonya enak itu seperti apa. Siap. Saya tambah dulu kopinya. Ya. Yang pertama, parameter yang pertama itu grind size. Yang seperti tadi, ada yang kasar, ada yang terlalu halus, ada yang pas untuk kita cobain itu seperti Ya. apa. Tapi itu nanti belum tentu enak, jadi kita harus cek lagi. Makanya ada 7 parameter. Nah, yang kedua itu dosing. Mesin espresso datang itu selalu ada 2 porta atau 3 porta. Yang 2 biasanya ada double spot, plus ada yang single spot. Nah, standar dalam di sini itu kapasitasnya ada standarnya. Kalau yang single spot ini dia 8 sampai 12 gram. Nah, kalau yang double spot di sini itu standarnya dari 14 gram sampai 20 gram. Kita nanti akan coba yang 18 gram. Oke. Itu parameter yang kedua. Kita timbang dulu dosingnya. Terus jangan lupa di leveling. Leveling itu gunanya biar nanti hasilnya nggak channeling. Channeling itu di sini misalnya di depan ini ada yang lebih banyak. Habis itu kita tamping. Itu nanti akhirnya hasilnya yang di belakang itu akan terekstraksi lebih duluan. Yang di depan itu nanti dia akan ngendap dulu airnya. Jadi hasilnya akan over extract. Jadi aneh lah rasanya. Sini kita coba. Ini 19,3 kita pasin. Jadi setting espresso ini tidak bisa dihindarkan dari membuang kopi agak lumayan lah. Tapi kalau sudah sering dilakukan kita akan terbiasa. Nanti semakin lama mungkin 2 kali 3 kali udah dapat hasilnya. Ini 18,3 itu maksimal. Kalau misalnya kita pakai 18, itu maksimalnya 18,3. Kalau udah lebih dari itu akan bedanya signifikan banget. Terus di leveling biar dia rata. Tuh. Saya sarankan jangan menggunakan tangan. Karena itu kalau kita lihat kan kurang hygiene, apalagi di dead customer itu kurang bagus. Terus tadi parameter pertama grind size, yang kedua itu dosing, yang ketiga tamping. Ini nggak kalah penting nih, kita tekan, kita ratakan. Terus tangan kita, jari-jari kita ini untuk ngecek dia lurus atau enggak. Nih. Oke. Dicabut, terus dibersihkan. Atas, telinganya ini, terus di lehernya sama di spotnya. Terus nggak usah diketok-ketok. Biasanya kan ada tuh yang diketok-ketok, itu malah akan buat ini nggak bagus. Ininya akan rusak atau ininya akan itu berlubang-lubang gitu, itu nggak bagus. Setelah itu kita baru siap brewing. Jangan lupa dipas dulu tuh. Dilihat di sini. Kan ini kan masih ada sisa-sisa kopi nih. Kita pas dulu biar hilang, biar bersih.
Udah, kita matikan. Nah, parameter yang ke 4 dan 5 itu hasil ekstraksi dan waktu ekstraksi. Itu saling bergandengan tuh. Jadi hasilnya berapa, waktunya berapa. Kalau saya sarankan sih waktunya antara 22 detik sampai 32 detik. Terus hasilnya saya punya parameter hasil ekstraksi itu 1:2 sampai 1:2,5. Jadi kan kita pakai 18 gram nih. Nanti hasilnya untuk dua shot ini dia 36 gram. Kurang lebih ke situ, 36 sampai 40-an. Oke, kita pasang. Setelah dipasang langsung dipencet. Kan di dalam ini kan ada besi. Terus kita lengketkan si kopi itu sama besi. Akhirnya dia nanti kalau misalnya kita lama-lama dia akan gosong, akan burn, akan terbakar dulu. Nah, di sini yang shot bagus itu dia turunnya seperti buntut tikus. Ini waktunya. Nah, ini 36,7. Waktunya tadi sekitar 24 sampai 27-an lah. Nah, ini boleh dicoba espressonya. Mau cobain, Bang? Dulu aja lah, Mas. Saya coba ya. Nah, ini rasanya balance. Ada acidnya, ada bitternya, ada sweet di belakang, terus clean aftertaste. 4 aspek ini yang paling penting. Ini sangat penting. Kalau saya sih standar enak untuk espresso itu rasanya balance. Keempat-empatnya tadi itu ada semua. Terus parameter yang ke 6 dan 7 itu tekanan air. Tekanan air di sini untuk mesin itu 8 sampai 9 bar. Kita coba ya, mesin ini masih bagus atau enggak. Dia naik tuh di 8 bar. Nah, ini berarti mesinnya masih bagus. Kalau di bawah 8 bar itu sudah nggak bagus, tekanannya nggak bagus, nanti hasilnya juga pasti akan berbeda. Terus di atas 9 bar, nanti juga akan berbeda. Itu harus dikalibrasi ulang mesinnya, harus disetting ulang mesinnya. Nah, yang terakhir suhu itu ada di mesin suhu. Suhunya di sini saya pakai 93. Nih, di 93. Standarnya 88 sampai 95 derajat. Kenapa kok nggak boleh lebih dari itu? Kalau lebih dari itu biasanya mudah gosong si kopinya. Jadi saya ulangin lagi nih parameter untuk bikin espresso. Yang pertama itu grain size, yang kedua dosing, itu gramasi berapa yang kita pakai kopinya. Habis itu tamping. Nah, setelah itu ada waktu ekstraksi dan hasil ekstraksi. Waktu ekstraksinya saya sarankan di 22 detik sampai 32 detik. Habis itu yang untuk hasil ekstraksinya itu 1:2 sampai 1:2,5. Habis itu ada tekanan air itu standarnya 8 sampai 9 bar. Jadi kita harus cek itu. Terus yang terakhir itu suhu ekstraksi saya menggunakan 93, standarnya 88 sampai 95 derajat Celcius. Begitu, Bang. Jadi kalau kita setting espresso itu harus kita cek lagi rasanya seperti apa. Kalau kurang pas ya kita setting lagi. Terus kalau misalnya aku mau bikin mau buka kedai kopi gitu, masa harus panggil Mas untuk kalibrasi? Nah, itu Bang, saya bakal upload video di YouTube. Nanti bisa dicek di Barista Channel, Bang. Terus jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Terus satu lagi, jangan lupa loncengnya dipencet juga. Nanti kita akan upload video-video selanjutnya. Terus jangan lupa juga Instagram saya di follow ya, di @rizal_barista2211. Oke sip, Mas. Nanti saya coba di rumah aja kok. Saya pamit dulu ya. Oke deh, dicobain ya. Oke. Hati-hati. Yup.